Kalau ngomongin sakit mah, pasti deh salah satu solusi pertama yang kepikiran itu kunyit, ya kan? Tapi pertanyaannya, di luar fungsinya sebagai bumbu dapur, apa benar kunyit itu ampuh? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas apa kata sains soal ini. Siapa sih yang nggak pernah ngerasain perut kembung, perih, atau begah? Rasanya nggak nyaman banget. Dan kemungkinan besar pas lagi ngeluh-ngeluhnya, ada aja kan ibu, nenek, atau teman yang nyeletuk. Udah, coba minum kunyit aja. Ini tuh udah kayak resep andalan turun-temurun di Indonesia. Dan ternyata kepercayaan ini akarnya dalam banget loh. Penggunaan kunyit buat masalah perut di Asia Tenggara itu udah tercatat sejak lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Jadi ini bukan sekedar tren baru, tapi sebuah kearifan kuno yang udah bertahan ribuan tahun. Nah, tentu aja, sebagai orang zaman sekarang, kita jadi penasaran dong, pengalaman ribuan tahun itu, apa sejalan sama temuan laboratorium dan uji klinis yang super ketat? Inilah pertanyaan besar yang akan kita jawab sekarang. Untuk menjawabnya, kita nggak bisa asal comot penelitian. Kita harus cari bukti yang paling kuat, yang paling bisa dipegang. Dan untungnya, para ilmuwan baru aja ngerangkum semuanya buat kita. Kita bakal merujuk ke sumber yang super kredibel, sebuah tinjauan sistematis yang baru banget terbit di tahun 2024. Artinya, ini adalah rangkuman paling baru, paling lengkap yang bisa kita dapatkan saat ini. Sebentar, tinjauan sistematis itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin ini kayak kerjaan detektif level dewa. Para ilmuwan gak bikin penelitian baru, tapi mereka ngumpulin semua penelitian terbaik yang pernah ada tentang satu topik, terus dianalisis bareng-bareng. Makanya, ini dianggap standar emasnya bukti medis. Hasilnya paling objektif dan bisa diandalkan. Dan prosesnya itu ketat banget. Coba bayangin, mereka mulai dari hampir 1.200 artikel. Terus disaring abis-abisan, dibuang yang kualitasnya jelek, sampai akhirnya cuma tersisa 26 studi terbaik. Benar-benar cuma yang paling kredibel yang lolos. Jadi, apapun hasilnya nanti, kita tahu ini datang dari sumber pilihan. Oke, setelah semua proses seleksi super ketat itu, hasilnya gimana? Nah, ini dia temuan kuncinya. Terutama buat kondisi yang biasa kita sebut sakit mah. Oke, tabel ini merangkum semuanya dengan jelas. Untuk masalah kayak tukak lambung atau IBD, buktinya masih campur aduk. Buat IBS, hasilnya lumayan menjanjikan, tapi coba lihat baris paling atas. Untuk dispepsia alias sakit mah, nah disinilah kunyit kelihatan paling bersinar. Betul. Tinjauan ini secara khusus menyoroti kalau di antara berbagai masalah pencernaan, efek paling positif dari kunyit itu terlihat pada kasus dispepsia fungsional. Itu istilah medis buat sakit mah yang penyebabnya bukan karena ada luka atau masalah fisik di lambung. Perbedaannya kelihatan jelas banget waktu dibandingin sama placebo atau pil kosong. Orang-orang yang minum ekstra kunyit ngelaporin kalau rasa perih, kembung, sama mual mereka itu berkurang secara nyata. Jauh lebih baik hasilnya dibanding kelompok yang cuma minum pil kosong. Dan ini kutipan langsung dari kesimpulan para penelitinya. Mereka bilang, secara keseluruhan, ekstra kurkumin punya respons pengobatan yang bermanfaat secara signifikan. Ini tuh kayak penegasan ilmiah yang mendukung apa yang udah dipercaya secara turun-temurun. Tapi ceritanya belum selesai sampai di sini. Ternyata para peneliti ini nggak berhenti di situ. Mereka juga ngasih beberapa catatan penting yang kita semua wajib tahu sebelum kita terlalu gembira. Jadi, mereka nemuin satu masalah yang cukup mendasar. Masalah ini ada di hampir semua penelitian yang mereka analisis. Dan ini jadi semacam tapinya dari semua kabar baik tadi. Dan inilah masalah besarnya. Coba lihat grafik ini. Dari 26 studi terbaik itu, ternyata lebih dari setengahnya punya risiko bias tinggi. Sisanya nggak jelas. Dan yang paling bikin kaget, 0%. Nggak ada satupun penelitian yang dianggap punya risiko bias rendah. Ini semacam lampu kuning besar yang menyala. Terus apa sih artinya resiko bias itu? Intinya, ada kelemahan dalam cara penelitiannya dirancang atau dilaporkan. Misalnya, metodenya nggak dijelasin dengan baik, jumlah pesertanya terlalu sedikit, atau bahkan cara mereka menganalisis datanya kurang pas. Ini bukan berarti hasilnya pasti salah ya, tapi ini bikin kesimpulannya jadi kurang kokoh. Oke, jadi sekarang kita punya dua sisi cerita nih. Di satu sisi, ada hasil yang positif dan menjanjikan. Di sisi lain, ada bukti yang kualitasnya ternyata masih dipertanyakan. Lantas, kesimpulan akhirnya gimana? Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Kunyit itu memang menunjukkan potensi yang sangat nyata untuk bantu gejala mah.
Sinyalnya positif, jelas. Tapi, di sisi lain, fondasi ilmiahnya, yaitu kualitas penelitian yang ada, ternyata masih belum cukup kuat. Artinya apa buat kita? Artinya para ilmuwan belum bisa dengan yakin 100% bilang, ya kunyit terbukti secara klinis mengobati sakit mah. Mereka cuma bisa bilang, kelihatannya menjanjikan, tapi kami butuh penelitian yang lebih besar dan lebih bagus lagi buat memastikannya. Ini adalah ajakan untuk tetap hati-hati, sekaligus dorongan untuk riset yang lebih baik ke depannya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Di satu sisi, kita punya tradisi ribuan tahun yang bilang kunyit itu manjur. Di sisi lain, ada sains modern yang bilang, menjanjikan sih, tapi buktinya belum solid. Jadi, kita harus gimana? Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah. Kita tetap hargai tradisi sambil terus menuntut bukti ilmiah yang lebih baik lagi. Bagaimana menurut Anda?